Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi Oracle Fundamental versi 11. Hari ini kita akan membahas tentang using subqueries to solve queries. Materi ini adalah sambungan dari materi sebelumnya tentang group function. Di materi sekarang, saya berikan tambahan, yaitu ada soal. Jadi buat rekan-rekan yang bisa mengerjakan soal, nanti soal itu bisa dikonversi ke dalam nilai UAS. Nah, jadi silahkan Anda tonton terus tutorialnya sampai selesai. Karena di akhir slide itu ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada materi sekarang tentang using subqueries ini, kita akan belajar bagaimana suatu query bisa menyelesaikan masalah. Secara singkatnya, ini adalah masalah yang bisa diselesaikan berupa seperti ramalan. Kenapa saya bilang seperti ramalan? Karena memprediksi jawaban dengan suatu query. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, contoh di sini, materi ini bicara tentang bagaimana nanti bisa menjelaskan tentang subquery, bisa menjelaskan juga bagaimana cara menyelesaikan berbagai masalah dalam query menggunakan subquery, ya. Terus yang berikutnya, kita akan mengenal subquery itu dibagi dua, yaitu single row subquery sama multiple row subquery. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kita masuk dulu ke single row subquery. Nah, masalah apa yang bisa diselesaikan oleh subquery tersebut? Untuk lebih jelas, kita langsung saja ke kasus. Contoh ada kasus seperti ini. Siapakah orang-orang yang gajinya lebih besar dari Lisa? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung, karena yang ditanya berapa atau siapa saja orang yang gajinya lebih besar dari Lisa. Sementara kita sendiri tidak tahu Lisa itu gajinya berapa. Nah, tipe-tipe pertanyaan ramalan seperti inilah yang bisa dijelaskan oleh subquery. Maka, untuk menjawab hal seperti ini, sebelum masuk ke subquery, kita masuk dulu ke logik pertanyaannya. Berarti yang harus kita jawab adalah yang harus kita pecahkan dari masalah ini, yaitu kita harus tahu dulu Lisa itu gajinya berapa, kan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu Lisa itu gajinya berapa. Setelah tahu Lisa itu gajinya berapa, lalu kita bandingkan dengan gaji yang lain. Siapa saja dari para pegawai tersebut yang gajinya lebih besar dari Lisa. Gitu. Oke. Nah, baik, kita masuk ke script query. Untuk mengetahui Lisa itu gajinya berapa, maka kita gunakan script seperti ini. Select first name, salary from employees, where first name, sama dengan Lisa. Dengan script seperti ini akan diketahui ini hasilnya. Nah, ternyata kita tahu sekarang Lisa itu gajinya adalah $11.500. Nah, dari hasil ini, setelah kita tahu Lisa itu gajinya $11.500, maka langkah berikutnya adalah membandingkan gaji Lisa dengan gaji teman-temannya. Siapa saja teman-teman Lisa yang gajinya lebih besar dari Lisa. Nah, jadi kita masuk ke script yang kedua.
Nah, select first name, salary from employees where salary lebih besar dari 11.500. Nah, dari mana 11.500? Ini diperoleh dari script yang pertama tadi, dari scriptnya Lisa. Nah, sekarang saya sengaja di sini memberikan dua warna yang berbeda, yang di bawah warnanya biru, yang di atas warnanya coklat. Nah, jadi dengan dua warna ini nanti akan untuk masuk ke subquery-nya akan lebih mudah lagi membedakan mana warna yang biru dan warna yang coklat ini melambangkan apa gitu ya. Nanti saya jelaskan. Dengan dua script ini kita jadi nulisnya dua kali. Nah, bagaimana caranya supaya satu script bisa menyelesaikan satu masalah, bukan satu masalah diselesaikan dengan dua script, gitu ya. Nah, ini akan mempermudah ketika kita masuk ke dalam pemrogramannya PLSQL seperti itu. Nah, kita lihat dulu ke script. Ternyata orang-orang yang gajinya lebih besar dari Lisa itu seperti ini. Mulai dari gajinya $12.008 sampai ke $24.000. Oke, sekarang kita akan mencoba merangkum dua script ini jadi satu script. Itu yang disebut dengan subquery. Sebelum masuk ke subquery, kita lihat dulu sintak dari subquery itu seperti apa. Nah, dari pertanyaan yang tadi saya rangkum jadi seperti ini biar jelas. Nah, jadi script dari subquery itu seperti ini, ada dua bagian. Kenapa tadi saya memberikan warna biru dan coklat untuk keperluan subquery. Jadi warna biru itu adalah script yang disebut dengan inner query atau subquery itu sendiri. Sedangkan yang warna coklat itu namanya outer query atau main query. Nah, Anda lihat di dalam script yang berwarna biru, di situ ada kurung. Nah, kurung itu nanti akan masuk ke dalam kondisi where. Nah, sehingga dua script yang tadi yang sudah kita bahas, kita akan ubah ke dalam subquery seperti ini. Nah, ini script orisinalnya 2, sekarang masuk ke subquery-nya. Nah, begitu. Nah, kita bandingkan script yang original sama yang subquery. Di situ, script yang original saya sengaja memberikan kotak pada angka 11.500. Nah, 11.500 itu nanti di dalam script subquery-nya akan hilang diganti oleh script yang kedua yang memakai kurung. Jadi nanti logikanya script yang memakai kurung ini nilainya akan diberikan kepada script yang pertama atau ke main query. Sehingga dengan subquery kita cukup menulis satu query saja, sehingga dengan satu query kita bisa menyelesaikan satu permasalahan, ya. Nah, saya berikan juga di sini ada warna biru, warna kotak hijau, maaf. Nah, ini maksudnya apa? Yang harus Anda perhatikan juga warna kotak hijau. Nah, kan warna kotak hijau ini adalah warna kotak script atau kolom atau field yang akan kita cari. Jadi, kalau yang ditanyanya adalah gaji, maka Anda jangan lupa di script inner query-nya Anda cantumkan gaji. Salary sama dengan salary. Nah, di dalam script inner query, Anda tidak perlu menulis field-nya atau kolomnya sebanyak yang ada di dalam outer query atau main query. Jadi
di main query Anda boleh nulis script sebanyak-banyaknya, tapi di dalam inner query atau yang warna biru Anda cukup nulis script seperlunya saja. Seperlunya itu tergantung dari soal mintanya apa. Jelas ya? Sekali lagi, jadi script yang berwarna biru itu Anda cukup nulis kolom atau field yang diperlukan saja sesuai dengan pertanyaan yang diminta oleh main query. Kalau di main query atau di outer query yang warna coklat, Anda boleh nulis sebanyak-banyaknya, tergantung keperluan soal. Tapi kalau di script yang berwarna biru atau inner query itu hanya satu saja field atau kolom yang Anda tulis. Jelas ya? Jadi yang namanya single row itu intinya yaitu subquery yang disebut dengan single row kalau dia mengembalikan satu baris saja. Artinya dia hanya punya satu pilihan. Yang kedua, disebut single row kalau operatornya itu seperti yang di bawah ini. Sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Mungkin Anda masih bingung tentang mengembalikan satu baris. Nah, lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan menggunakan contoh. Yang kedua akan saya jelaskan juga membandingkan dengan yang multiple query. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua untuk single row subquery. Oke, misalnya di sini menampilkan nama, jabatan, dan gaji. Jabatan yang tampil adalah jabatan yang sama dengan kode pegawai 141. Jadi yang dicari adalah jabatan yang kodenya 141. Kira-kira pegawai 141 itu jabatannya apa? Sehingga di sini diperjelas lagi. Tidak hanya jabatan yang ingin diketahui, tapi namanya siapa, gajinya berapa. Jadi kita akan cari tahu pegawai 141 itu namanya siapa, jabatannya apa, dan gajinya berapa. Maka logikanya sama seperti yang tadi, yang mencari gaji terbesar dari Lisa, kita juga akan menggunakan logika seperti itu dulu. Kita cari dulu kode pegawai 141 itu jabatannya apa. Kita gunakan script select first name, nama alisnya nama, job ID jabatannya apa. Tadi script ini Anda boleh nuliskan di warna biru ini, karena warna biru ini belum masuk ke dalam subquery, jadi Anda boleh nulis sebebasnya. Yang ditanya tadi job ID, kalau Anda tambahkan first name, tambahkan salary juga boleh, karena ini script yang terpisah, belum masuk ke subquery. Jelas ya? Nah, setelah diberikan script seperti ini, select first name, nama alisnya nama, job ID nama alisnya jabatan, from employees, where employees ID sama dengan 141, maka hasilnya seperti ini. Berarti kode pegawai 141 itu namanya adalah Trena. Jabatannya ST Craig. Gajinya $3.500. Nah, berarti sekarang tinggal memasukkan si ST Craig ini ke dalam script main query atau ke outer query-nya gitu ya. Berarti masukkan ke script yang pertama, karena select first name ini yang berwarna biru ini script yang kedua, calon jadi subquery. Kita masuk ke script yang berikutnya. Nah, sehingga setelah diperoleh jabatannya Craig, kita bisa langsung memasukkan kode jabatan ke dalam script yang pertama. Oke, sehingga dengan dua script ini kita akan membuat satu buah script
subquery. Jadi seperti ini scriptnya. Select first name, nama job ID, jabatan, dan salary gaji. Terus disamakan dengan job ID-nya #correct. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsol ya. Nah, di sini kita masuk ke konsol. Oke. Nah, di konsol ini kita tulis select first name, job ID, nama aliasnya jabatan, salary, nama aliasnya gaji, from employee, where job ID sama dengan, oke, supaya gampang saya hapus dulu, langsung ke sini, where job ID. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, di script yang kedua atau subquery ini yang diperlukan hanya job ID. Jadi first name kita hilangkan karena yang dibandingkannya itu job ID, yang dicarinya job ID, maka di select pun harus muncul job ID. Selain yang diperlukan kita hapus begini. Nah, ini where employee ID sama dengan satu empat satu. Jangan lupa kurung tutup. Nah, jadi inilah para pegawai yang jabatannya sama dengan jabatan 141, yaitu #correct, gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami dengan jelas untuk pembuatan subquery. Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, kalau belum paham, saya berikan contoh yang kedua. Kita kembali ke slide lagi. Oke, kita balik ke slide. Contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini saya berikan tambahan dari soal yang pertama. Tambahannya yaitu setelah jabatannya sama dengan kode pegawai 141, maka gaji yang muncul adalah gaji yang lebih besar dari gajinya kode pegawai 180. Oke. Nah, kalau yang kode pegawai 141 kita sudah tahu menggunakan script seperti ini, yaitu namanya #correct. Sekarang kita cari tahu gaji yang dipunyai oleh kode pegawai 180. Kita gunakan juga script yang sama, sehingga kita tahu bahwa 180 itu gajinya $3.200. Nah, nanti yang muncul ketika menggunakan subquery, yang muncul adalah jabatan yang #correct tapi gajinya lebih besar dari 3.200 ya. Nah, kita kerjakan bersama-sama seperti ini. Ini script core-nya seperti ini, dua buah script. Sekarang si script ini akan dimasukkan ke dalam subquery begini. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa where job ID itu sesuatu yang dicari di dalam main query akan muncul di subquery job ID. Demikian juga
salary akan muncul salary. Oke, kita praktekkan bersama-sama untuk subquery ini. Baik, kita menuju konsol. Nah, kita gunakan jawaban yang tadi ya, karena sebagian soal sudah kita jawab yang ini. Maka langkah selanjutnya tinggal menambahkan script berikutnya yang ini. Where-nya cukup satu saja, kita ganti dengan n. Terus job ID kita ganti dengan salary yang jumlahnya lebih besar dari kode pegawai 180. Nah, karena di sininya ada salary, maka jangan lupa job ID kita ganti dengan salary. Gitu. Nah, sekarang si employee ID ini kita ganti dengan 180. Nah, sehingga kita sekarang jelas bahwa pegawai yang gajinya lebih besar dari kode pegawai 180 atau 3.200, yaitu ada 4 orang. Yang mulai dari 3.300 sampai 3.600. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa hanya 4 orang saja? Karena yang diperiksa hanya kode pegawai ST Craig, bukan kode pegawai secara keseluruhan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang saya berikan satu soal latihan, silahkan dicoba ya. Kita masuk lagi ke slide, lihat soalnya. Oke, yang tadi kita masuk ke slide. Nah, soalnya yang ini. Tampilkan nama jabatan dan gaji. Tampilkan nama jabatan dan gaji. Gaji yang tampil adalah gaji yang lebih besar dari jabatannya FIMGR. Silahkan Anda jawab di waktu 2 menit ya, karena ini tinggal lihat satu yang sudah ada. Silahkan di waktu 2 menit untuk mengerjakan soal ini. Akan Anda coba ya. Nah, sambil mencoba 2 menit, nah saya umumkan lagi bahwa nanti saya berikan di setiap slide ini ada soal yang ada soal yang bisa Anda kerjakan gitu. Kalau Anda bisa mengerjakan soal yang saya berikan, nanti soal itu bisa jawaban Anda itu kalau benar bisa dikonversi ke dalam nilai UAS, sehingga nanti Anda tidak perlu lagi ikutan UAS kalau memang nilai yang terkumpul dari soal-soal yang saya berikan itu sudah cukup untuk UAS ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang barusan ini. Maka jawabannya adalah seperti ini. Oke. Select salary from employee where job ID sama dengan FIMGR. Oke. Perhatikan sekali lagi, di depan where ada salary, maka di depan select harus ada salary. Nah, ini hasilnya. Oke, silahkan Anda coba di laptopnya masing-masing. Nah, setelah ini baru akan saya berikan soal yang saya janjikan itu. Inilah soalnya. Ya. Soal yang pertama yaitu tampilkan nama, jabatan, dan gaji. Gaji yang tampil adalah gaji yang lebih besar dari jabatan FIMGR. Ini soal yang barusan ya, soal yang jadi contoh. Sekarang saya tambahkan script yang kedua. Setelah tadi gajinya lebih besar dari
jabatan FIMGR, maka gaji tersebut juga merupakan gaji terbesar dari gaji yang paling besar dari Departemen 50. Oke. Jadi yang harus Anda jawab adalah gaji yang ditampilkan oleh FIMGR itu harus gaji yang paling besar dibandingkan dengan gaji yang paling besar di Departemen 50. Begitu. Nah, silahkan. Kalau hasilnya benar, maka akan muncul jawaban seperti yang di sini. Jadi hanya ada 6 orang yang gajinya lebih besar dari FIMGR, yaitu 13.000 sampai dengan 24.000. Oke. Ini soal yang pertama. Silahkan Anda jawab. Nanti jawaban Anda dikirim langsung di kolom komentar. Diberikan NIM, nama, dan kelas. Begitu ya. Oke, sudah dicatat ya. Nah, sekarang masuk ke soal kedua. Soal yang kedua yaitu tampilkan nama, jabatan, dan gaji. Jabatan yang tampil adalah jabatan yang sama dengan kode pegawai 169. Serta gajinya lebih besar dari jabatan MK-MAN. Ya. Jadi yang tampil adalah kode jabatan 169 dan gajinya lebih besar dari MK-MAN. Nah, atau jabatannya sama dengan kode jabatan 146. Serta gajinya bebas, tidak ditentukan. Jadi kalau tidak ketemu jabatan 169 dan gajinya tidak sama dengan MK-MAN, maka alternatif kedua yaitu kode jabatannya sama dengan 146. Sehingga kalau jawabannya benar akan muncul seperti ini. Employee ID, nama, jabatan, dan gaji. Nah, di sini saya tampilkan hanya sebagian saja. Kalau ditampilkan seluruhnya sebetulnya ini orang yang mempunyai jabatannya yang ditanya oleh soal ini sebetulnya jumlah orangnya banyak. Saya hanya tampilkan tampilan yang paling atasnya saja. Oke, yang ini juga silakan jawab. Kalau Anda punya jawaban, maka jawaban itu seperti yang tadi, ketik langsung di kolom komentar, diberikan NIM, nama, dan kelas. Satu soal hanya berlaku untuk satu orang jawaban. Siapa yang paling cepat, itu yang akan mendapat nilai. Tapi, kalau rekan-rekan sekalian mempunyai jawaban yang berbeda sama teman Anda yang sudah memberikan, maka setiap soal Anda boleh memberikan atau setiap soal boleh dijawab oleh sebanyak-banyaknya dengan syarat jawabannya berbeda. Itu saja. Jelas ya? Oke, kalau begitu kita masuk ke yang berikutnya, materi tentang multiple row subquery. Nah, sebelum masuk ke materi multiple row subquery, kita lihat perbandingan dulu. Saya punya satu soal yang akan menampilkan nama, jabatan, dan gaji. Gaji yang tampil adalah gaji yang lebih besar dari jabatan MKREP. Hal ini dikerjakan dengan query akan muncul seperti ini. Terus ada soal yang kedua, soal yang B. Soal yang B itu sama dengan soal yang A, cuma yang beda adalah jabatannya. Kalau yang A itu jabatannya MKREP, kalau yang B itu jabatannya SAREP. Ya. Sekarang dari dua soal ini kita coba praktekkan. Ya. Kita praktekkan kira-kira outputnya seperti apa. Oke, kita kembali ke konsol.
Oke, sini kita balik ke konsol. Ini sama. Nah, where salary, saya bilang gampang. Where salary. Sini juga where job ID. Job ID sama dengan apa tadi namanya, mkrep. mkrep. Nah, ini soal yang A. Nah, oke, ternyata kode jabatan yang gajinya sama dengan mkrep ini ada 55 orang dengan kode jabatan yang berbeda, tapi gajinya lebih besar dari mkrep, ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Kalau tadi jabatannya mkrep, sekarang jabatannya adalah sarep, gitu ya. Kita buatkan di sini. Nah, kita ganti mk dengan sa. Nah, kita enter. Sekarang pertanyaan, kenapa soal yang kedua itu salah? Padahal yang diganti hanya sarepnya saja. Bahkan ada komentarnya, single row subquery returns more than one word. One row, maaf, gitu ya. Nah, sekarang kita selidiki kenapa yang kedua salah, yang pertama itu benar. Oke. Yang kedua itu katanya single subquery itu mengembalikan baris lebih dari satu. Nah, apa yang dimaksud dengan baris lebih dari satu? Nah, kita koreksi. Kita tanya, sebetulnya siapakah sarep itu dan siapakah si mkrep ini? Oke, kita masukkan script ini untuk mendeteksi si sarep. Nah, kita cek sarep itu, kita tambahkan di sini job ID biar jelas. Biar jelas lagi, saya tambahkan di sini namanya. Nah, Anda lihat di sini ada orang yang punya jabatannya sarep, jumlahnya ada 30 orang. Oke, sarep ada jumlahnya 30 orang. Nah, bagaimana kalau jabatannya sekarang, tadi kode jabatannya adalah mkrep. Mkrep itu ada berapa orang? Kita ganti di sini mkrep. Oke, ternyata mkrep ada satu orang. Oke, sekarang kita berpikir kira-kira sudah mulai bisa membedakan kenapa yang soal yang kedua itu error, sementara yang pertama itu benar. Karena tadi ciri dari single row subquery adalah return one row. Jadi hanya akan jalan kalau pembandingnya itu hanya satu data. Sementara kalau pembandingnya itu banyak data seperti sarep ini, maka akan error. Nah, supaya tidak error, maka ada yang disebut dengan multiple row subquery. Oke, jadi kita sekarang membahas ke multiple row subquery, di mana subquery yang muncul itu lebih dari satu kunci, atau istilahnya data yang dibandingkan itu jumlahnya lebih dari satu. Seperti sarep ini ada 30 pembanding. Oke, kita masuk ke
slide. Nah, sehingga slide yang ini, nah ini jadi seperti ini. Jadi sangat berbeda sekali. Walaupun scriptnya sama, jabatannya tidak ada yang salah ketik, tapi record dari jabatan itu yang berbeda. Mkarep recordnya hanya 1 orang, sedangkan Sarep recordnya ada 30 orang. Sehingga di sini jabatan Mkarep masuk ke written only one row, sedangkan Sarep masuknya ke multi one row, atau yang si Mkarep masuknya ke dalam single row subquery, sedangkan Sarep masuknya ke multiple row subquery. Jelas ya? Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu multiple row subquery. Nah, multiple row subquery itu cirinya seperti yang tadi dilihat di contoh, yaitu mengembalikan banyak baris. Setelah itu ada operator khusus yang menyertainya, yaitu operator in, any, dan all. Nah, operator in ini digunakan untuk mendeteksi dengan nilai yang tertentu. Maksudnya nilai tertentu itu yaitu kalau misalnya yang dibandingkannya itu 2 nilai, maka ketika menggunakan operator in, maka nilai yang muncul tidak akan kurang, tidak akan lebih, hanya 2 nilai itu yang dibandingkan. Ya. Berbeda sama any. Kalau any, dia akan membandingkan 2 nilai tersebut dengan semua nilai yang ada di dalam tabel. Nah, cara membandingkannya tergantung operator yang menyertai any. Apakah itu operatornya any bersama sama operator komparasi lebih kecil atau lebih besar. Kalau operatornya lebih kecil, maka dengan lebih kecil any misalnya, maka akan dibandingkan dengan semua nilai yang ada di dalam tabel, mana yang lebih kecil dari nilai yang dibandingkan. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua pun sama. Contoh misalnya, nilai yang pertama, nilai yang dibandingkannya 100. Nilai yang kedua adalah 200. Maka dengan komparasi ini, maka nilai yang 100 ini akan dibandingkan dengan seluruh nilai yang ada di dalam tabel. Setelah selesai, baru akan dibandingkan angka 200 dengan seluruh nilai juga. Maka otomatis nilai yang pertama yang di dalam tadi yang dibandingkan itu akan terbandingkan juga. Ini. Sedangkan all itu sama seperti any, membandingkan dengan semua nilai yang ada di dalam tabel employee misalnya, tapi dibandingkannya secara general. Maksud general itu all juga sama seperti any, dia akan terpengaruh oleh operator yang mendampingi all. Apakah itu operatornya lebih besar atau lebih kecil? Kalau operatornya lebih besar misalnya, maka yang all bandingkan hanya nilai yang punya all yang terbesar saja yang dibandingkan. Beda dengan any, kalau any 2 nilai itu yang dibandingkan, kalau all hanya 1 nilai saja yang paling besar. Kalau memang perbandingannya lebih besar dari all. Kalau lebih kecil dari all, maka yang dibandingkan nilai all yang paling kecil, tidak dua-duanya. Itu perbedaan any dan all. Baik, mungkin dengan penjelasan saya justru ini tidak jadi jelas ya. Untuk lebih jelas mungkin kita akan masuk ke kasus. Nah, kasus yang akan kita bereskan kasus yang tadi, yang pertama, yang Sarep itu. Kenapa Sarep itu error? Karena tadi
menghasilkan banyak baris. Nah, kita gunakan Saref yang tadi, kita menggunakan operator in, any, dan all. Oke, masuk lagi kembali ke dalam script atau ke konsol. Oke, kita kembali ke konsol. Kita bereskan soal yang tadi ya. Yang tadi, yang komentarnya untuk yang Saref itu error, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sini. Begini. Nah, sekarang ganti lebih besarnya dengan 3 operator yang tadi. Bisa in, bisa any, bisa all. Sekarang saya ganti saja dengan in misalnya. Kalau in, maka kita tidak perlu menggunakan atau bantuan operator yang lain. Hanya in saja seperti ini. Oke. Nah, itulah penggunaan operator multiple row. Nah, baik. Kita masuk ke contoh berikutnya biar lebih jelas lagi. Kita masuk ke konsol. Oke, kita masuk ke konsol. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya nih. Nah, contoh berikutnya di sini ada tampilkan nama jabatan dan gaji. Gaji yang tampil adalah gaji yang lebih besar dan sama dengan kode departemen 110. Nah, kita cek dulu di kode departemen 110 ini ada berapa orang. Cek dulu ya. Kita cek. Masuk ke konsol lagi. Kita cek di sini. Departemen 110 ini ada berapa orang. Select. Ini kita hapus. Select. First name. Biar jelas, first name masukkan departemen ID, salary, oke, itu ya. Where job ID, bukan job ID, jadi where departemen ID, sama dengan 110. Nah, ternyata di departemen ID 110 itu ada 2 orang. Jadi ingat, ada 2 orang pegawai. Oke, kita masuk lagi ke konsol. Masuk lagi ke slide. Nah, jadi di slide ini kita catat bahwa di departemen 110 itu ada 2 orang. Nah, sekarang kita akan tampilkan nama, jabatan, dan gaji. Gaji yang tampil ada gaji yang lebih besar dan sama dengan kode departemen 110. Jadi, gaji yang tampil adalah gaji yang lebih besar dari kode departemen 110. Nah, kalau kondisinya lebih besar, di sini ada 2 buah nilai, maka di sini kita gunakan perintah any. Nah, bagaimana dengan perintah any ini? Nah, kalau dengan perintah any ini, maka isinya adalah any akan membandingkan nilai 8.300. Karena di sini lebih besar, maka yang muncul adalah nilai yang nilainya 8.300 atau sama dengan dan lebih besar dari 8.300. Sampai berapa? Sampai nilai yang paling besar. Nah, terus yang kedua akan membandingkan juga nilai 12.008 dibandingkan dengan yang lebih besar. Jadi yang akan muncul adalah gaji yang lebih besar atau sama dengan 8.300 sampai dengan gaji yang lebih besar dan sama dengan
12.008. Oke, jadi yang muncul intinya adalah kalau menggunakan perintah any yang muncul angkanya mulai dari 8.300 sampai dengan yang paling besar yang ada di dalam tabel employee begitu. Oke, kita coba praktekkan untuk lebih jelas. Masuk ke konsol seperti ini. Itu salary-nya di sini adalah lebih besar sama dengan ini. Sini salary from employer departemen ID itu sama dengan 110. Lihat di sini yang tampil adalah 8.300 sampai dengan yang terbesar 24.000. Begitu, karena ini menggunakan any. Jadi any itu mencari yang nilai yang lebih besar dari nilai yang ada di dalam tabel. Jadi mencari nilai yang paling besar dari 8.300. Berarti dia akan terus ke atas. Angka 12.008 pun akan mentok karena paling besar. Jelas ya? Seperti itu. Nah, lain halnya kita menggunakan operator yang lain. Oke, kita gunakan operator yang lain. Masuk lagi ke konsol. Nah, bagaimana kalau langsung sajalah kita gunakan operator yang in? Bagaimana kalau kita ganti dengan in? Nah, kalau in di sini dia tidak memerlukan operator. Nah, in. Ingat, kalau in itu adalah yang akan ditampilkan adalah dua buah nilai tadi, yang ini. 12.008 dan 8.300. Jadi akan ditampilkan seluruh pegawai yang nilainya sama dengan 12.008 dan 8.300. Begitu. Hasilnya adalah, kita lihat. Nah, jadi dengan in tidak akan keluar dari rank nilai tersebut. 8.300 dan 12.008. Selain itu tidak akan keluar. Jelas ya? Nah, sekarang masuk ke operator yang ketiga, yang all. Memang kalau di sini kita masukkan all. Biar lebih jelas, all-nya saya berikan lebih besar all. Tuh, mau sama dengan juga boleh. Ya. Nah, kalau operator all ini dia akan menampilkan nilai. Nah, kalau di sini tadi, oke, kalau di dalam di dalam departemen ID 110 itu ada 12 nilai, 12.008 sama 8.300. Maka kalau dengan operator all, apalagi all-nya di situ lebih besar, maka yang dibandingkan hanya yang 12.008 saja. Yang 8.300-nya diabaikan. Kita lihat. Nah, ini. Jadi dengan operator all, maka yang dibandingkan hanya yang terbesarnya saja. Maka mulai dari 12.008 sampai maksimal yang ada di dalam tabel employee. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dengan 3 contoh ini. Berikutnya saya berikan soal untuk dijawab. Mudah-mudahan soal ini bisa dijawab oleh rekan-rekan sekalian, sehingga nanti nilainya bisa dikonversi ke dalam nilai UTS, dalam nilai UAS. Ya. Nah, ini yang tadi kerja ini
ini yang in, di ini itu akan muncul kalau nilainya 8.300 atau 12.008. Ini yang all, kalau all itu akan dibandingkan dengan seluruh nilai yang ada di departemen 110. Diambil yang paling besar, maka muncul tadi seperti yang sudah kita praktekkan bersama-sama. Nah, jadi kalau dibandingkan antara single row subquery sama multiple row subquery, ini perbandingannya. Single row menghasilkan satu baris output, sedangkan multiple menghasilkan banyak baris. Operator yang digunakan adalah operator single yang ini, sementara operator multi in, any, dan all. Tapi untuk any dan all ini tetap minta bantuan ke operator single row subquery. Oke, sampai di sini dulu materi tentang subquery. Mudah-mudahan bisa jelas. Berikutnya saya berikan ini soal. Ini soal ketiga. Soalnya yaitu tampilkan kode departemen, nama jabatan, dan gaji. Gaji yang tampil adalah gaji yang lebih besar dan sama dengan jabatan Takman. Ya. Terus serta gajinya juga harus lebih besar dari gaji yang paling besar di setiap departemen. Nah, mungkin Anda bisa melihat contoh yang tadi, sehingga kalau skripnya benar akan muncul seperti ini. Oke, ini soal yang ketiga. Silahkan nanti Anda tonton videonya, catat soalnya, praktekkan di laptop masing-masing. Nah, kalau benar maka yang muncul hanya ada 13 record yang keluar. Selanjutnya, soal keempat. Tampilkan semua jabatan dan gaji. Gaji yang tampil sama dengan gajinya jabatan Sakman. Tapi jabatan Sakman tidak termasuk yang ditampilkan. Oke. Jadi gajinya sama dengan Sakman, tapi jabatan Sakmannya tidak muncul. Oke. Ini soal yang keempat, silakan. Jadi kalau benar hasilnya seperti ini. Nah, di sini gajinya sama dengan Sakman, tapi Sakmannya tidak masuk, gitu ya. Di soal yang keempat, silakan dipikirkan, dicoba, dipraktekkan. Ini soal yang kelima. Tampilkan nama jabatan dan gaji sama seperti itu. Karyawan yang tampil adalah karyawan yang masuk di bulan Januari. Nah, sekarang yang seleksi adalah yang bulan Januari. Nah, serta gajinya yang lebih besar dari jabatan Sarep. Nah, berarti di sini lebih besar di jabatan Sarep. Dan Sarepnya pun ini masuk juga. Oke, seperti itu. Jadi silakan, ini ada 5 soal ya, 5 soal dijawab. Ketentuannya seperti ini, ketentuan menjawab soal. Jadi jawaban soal ditulis di kolom komentar, nanti silakan. Kapan saja Anda nulis, silakan, selama ada orang yang belum memberikan jawaban dan kalau jawaban Anda benar, maka jawaban Anda dianggap jawaban yang Anda berikan, ya. Jadi satu jawaban hanya berlaku untuk satu orang. Artinya kalau Anda punya jawaban yang berbeda dengan jawaban yang lain, boleh. Jadi contoh tadi satu soal itu boleh Anda jawab oleh siapapun, oleh banyak orang, selama jawabannya berbeda. Kalau jawabannya sama, yang diakui hanya yang satu orang yang pertama kali ngirim, ya. Yang poin 3, setiap soal yang terjawab mendapatkan poin 15.
Jadi silakan Anda hitung untuk menjadi angka 100 harus berapa soal yang dipilih, yang dijawab. Akumulasi jumlah poin yang terkumpul bisa dikonversi menjadi nilai UAS. Soal berlaku sampai terakhir kuliah. Jadi selama belum ada yang bisa jawab, silakan saja itu masih berlaku. Oke. Nah, setiap orang boleh menjawab sepuasnya, artinya contoh ini, untuk satu slide ini kan saya punya 5 soal. Apakah kelima soal itu boleh dijawab oleh satu orang? Silahkan. Boleh banyak orang? Silahkan. Siapapun boleh menjawab soal tanpa dibatasi selama benar. Oke, mungkin cukup segitu dulu materi kali ini. Mudah-mudahan dengan memberikan soal ini akan membantu Anda untuk yang giat belajar, ingin terbebas cepat dari UAS, bisa lebih cepat lagi menjawab soalnya, sehingga Anda jadi orang pertama yang bisa menjawab soal yang ada di dalam channel YouTube ini. Silakan. Untuk yang tidak jelas tentang materi ini, silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk yang menjawab soal juga, silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa menuliskan NIM, nama, dan kelasnya. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.